ada suatu konspirasi video ini nih, mau masuk nih. Jadi si perempuan ini nggak tahu, agenku ternyata udah ready video. Fair nggak kalau kita seperti itu? Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Fitra Romadhon Nasution. Di sini ada rekan sesama advokat juga, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi dan Saudara Georgian Roberta. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dalam hal memberikan hak jawab sekaligus meluruskan pemberitaan-pemberitaan dari tersangka KH yang telah menyudutkan dan merendahkan klien kami maupun profesi advokat. Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwasanya puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, laporan klien kami terhadap saudara KH statusnya saat ini telah ditingkatkan dari terlapor menjadi tersangka. Sudah resmi kita mendapatkan penetapan tembusannya kepada korban langsung, yaitu Dr. Siska Hoirunisa. Rekan-rekan yang saya hormati sekalian, yang kami banggakan, bahwasanya permasalahan ini akan kami sampaikan sekarang. Karena selama ini kami diam. Kami selama ini diam karena apa? Karena kami tidak mau mengganggu ataupun mencampuri proses hukum yang sedang berlangsung. Bahkan tidak mau mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung di penyidikan Polres Kabupaten Bogor. Karena kami menganggap kewenangan polisi ini biar berjalan dengan sendirinya tanpa ada intervensi ataupun hal-hal lain yang mengganggu proses hukum. Nah, akan tetapi karena kami melihat selama ini banyaknya fitnahan-fitnahan, banyaknya opini-opini yang menyesatkan masyarakat, opini publik, maka kami akan meluruskan karena yang bersangkutan juga statusnya saat ini sudah tersangka, dalam arti sudah cukup bukti untuk memproses perkara ini ke tahap 2. Jadi pertama, permasalahan ini rekan-rekan yang saya hormati, permasalahan ini terjadi sekitar tanggal 26 Mei ya. 26 Mei 2022, tepatnya pada pukul 20.00 WIB di Hotel Bed Kesegaran Tresia, Puncak Bogor. Biar rekan-rekan juga mengerti dan kita juga tidak sepotong-sepotong menceritakan permasalahan ini dan kasihan masyarakat dibohongi dan dibodoh-bodohi seperti itu. Pada tanggal 26 Mei 2022, tepatnya pada pukul 20.00 WIB malam hari, saudara Siska Hoirunisa bersama dengan tersangka KH berada di hotel tersebut. Simpel saja sebenarnya permasalahan ini. Klien kami Siska menanyakan kepada saudara KH, ya, kapan adegan yang sedang ia tonton itu akan diambil, kan gitu. Akan tetapi yang bersangkutan dalam posisi begini, ya, sama saudara KH, dia merasa tidak nyaman ataupun tidak senang, sehingga yang bersangkutan menjawab, bisa nggak sih nggak usah ganggu, kata dia gitu. Bisa nggak sih nggak usah ganggu, ya, jadi biar clear. Jadi yang memulai duluan itu yaitu tersangka ini. Bisa nggak usah ganggu, kata dia gitu. Nah, kita nggak tahu. Pertanyaan klien kita simpel saja, kapan adegan yang ditonton itu diambil, gitu loh. Sehingga ditanya kembali, kenapa marah-marah? Nah, di situ saya merasa terganggu dengan kau naik-naik terus. Dari situ mulai percekcokan. Adegan ini, ya teman-teman, biar diketahui ada 2 adegan. Jadi yang disampaikan yang bersangkutan itu hanya sekitar 1 adegan, tidak 2 adegan. Pada waktu terjadi percekcokan itu, ya, klien kami mengalami kekerasan penganiayaan.
Klien kami mengaku dia dicekek, dibanting pada agen yang pertama, diseret sampai mengalami luka memar. Jadi jangan dibilang dia nggak ada bukti. Nih, Anda bisa lihat nih memar-memarnya nih. Ya, nih. Yang bersangkutan bilang nggak ada buktinya nih buktinya. Mohon maaf nih, saya harus luruskan kepada masyarakat. Bekas ditarik, dibanting. Ini masih ada biru-biru nih memar-memar. Luka berat. Tuh. Kali rongsen juga. Adegan pertama itu, mohon maaf rekan-rekan, tidak ada yang videokan. Karena dia hanya seorang diri sebagai perempuan. Karena memang udah diseret keluar, diusir dari kamar hotel tersebut. Ada barang-barang dia yang ketinggalan. Dia ketok lagi pintu itu. Saya mau ngambil barang-barang saya. Adegan pertama itu tas dia yang berisi dengan barang-barang yang begitu berat dilemparkan ke sini. Sehingga sampai sekarang dia batu-batu akibat hal tersebut dan tidak sembuh-sembuh sampai sekarang. Dia mau mengambil barang-barang dia. Ini adegan kedua. Adegan keduanya dia mau masuk, ketok, dibuka pintu. Saya mau ngambil barang-barang saya, kamu kok usir saya? Wajar nggak sebagai perempuan sakit hatinya kan diperlakukan seperti itu? Kenapa kamu cekek saya? Kenapa kamu banting saya? Dengan kelemahan beliau wajar melakukan pembelaan dirinya. Dan tersangka ini tidak ada luka. Karena apa? Karena dia menangkis tak gitu. Sikap kesal karena dia udah diseret, dibanting sampai mulai luka-luka. Ditangkis seperti ini. Mana lukanya yang mana? Dia menunjukkan video. Dan di adegan kedua inilah yang divideokan, yang diedit dan dipotong-potong tadi. Why? Ada apa? Kenapa pada waktu adegan pertama itu ketika terjadinya penganiayaan terhadap klien kami tidak divideokan? Ketika sudah keluar dia, mungkin ada suatu konspirasi video ini nih, mau masuk nih. Jadi si perempuan ini nggak tahu. Adeganku ternyata sudah ready di video. Fair nggak kalau kita seperti itu? Makanya saya bilang ini dua adegan. Jangan kita melihat adegan yang sepotong, adegan kedua. Gitu. Dan di situ perlu kita tanyakan, motif yang bersangkutan itu apa untuk memvideokan tersebut? Kenapa dia tidak memvideokan dari awal? Makanya saya bilang proses hukum ini harus utuh penyidikannya. Seorang perempuan yang lemah melawan seorang laki-laki yang tingginya 2 meter kurang lebih. Siska, saudara lihat betapa rapuhnya dia, kurus seperti itu. Nah, mengenai video editan potongan itu di adegan kedua. Dan itu saya lihat semua ditangkis. Perempuan bagaimana sih? Gini, ditangkis. Mana yang luka? Jangan ini didramatisir seolah-olah Siska ini pelaku mengerikan menganiaya seseorang. Padahal yang sebenarnya bukan seperti itu. Dan yang bersangkutan menyampaikan ke berbagai media dan kepada masyarakat tidak ada bukti. Saudara sudah saya perlihatkan sekilas. Selama ini kita diamkan itu. Saya tanya, itu bukti bukan? Suatu bukti. Dia berbicara video. Kalau dia tayangkan CCTV, itu baru fair. Tapi kalau potongan-potongan, omongan saya juga terkadang bisa dipotong-potong sehingga penafsiran orang salah. Gitu loh. Karena tidak utuh. Nah, setelah terjadi percekcokan tersebut, mana dia? Luka yang mana dia? Mana lukanya? Setelah kejadian tersebut, rekan-rekan sekalian yang kami hormati, klien kami selama 2 minggu tidak bisa beraktivitas. Menyedihkan sekali. Dan yang bersangkutan ini beraktivitas dan bahkan dia syuting. Bagaimana mungkin orang yang katanya dianiaya seorang perempuan yang lemah, yang kecil, yang kurus,
kering sampai mau patah tulangnya. Patah dari mana? Rekan-rekan yang saya hormati, yang bersangkutan itu memiliki riwayat penyakit saraf kejepit. Jangan penyakit bawaan dia dituduhkan kepada klien kami Dr. Siska, seolah-olah saraf kejepit tersebut yang ia lakukan, cek saraf kejepit itu perbuatan Siska. Itu salah. Kenapa saya bilang salah? Ya, karena pada tanggal 10 Mei dan di tanggal 30 Mei yang bersangkutan melakukan cek saraf kejepit. Ya, karena kita ini berbicara tentang bukti, karena yang bersangkutan sudah tersangka, wajib kita luruskan. Kita udah cukup sabar sebenarnya. Dan yang bersangkutan membuat laporan polisi itu dengan membawa bukti-bukti saraf kejepit dan rekam medis. Pertanyaan saya, mana luka yang dibuat oleh Siska? Gak ada itu. Nah, Siska ya, pada waktu kejadian tersebut tanggal 26 Mei, di tanggal 29 Mei itu Siska lah yang pertama membuat laporan polisi. Tanggal 29 Mei, di mana yang bersangkutan membuat laporan polisi? Di Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Yang bersangkutan ini tidak mengerti hukum, masyarakat awam hukum. Dikira yang bersangkutan dengan datang ke Polsek Taman Sari karena dekat dengan rumahnya, laporannya di mana saja bisa diterima. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, mengenai dengan laporan siapa laporan pertama itu adalah Siska. Itu kita bisa lihat daripada niat yang bersangkutan melaporkan peristiwa tersebut. Dan bisa kita buka CCTV Polsek Taman Sari kalau memang mau fair dan terang-terangan. Di tanggal 29 Mei, beliau datang ke Polsek Taman Sari. Dan SPKT Polsek Taman Sari melayani dengan baik, dengan hormat, dan menjelaskan kepada Ibu Siska bahwasanya laporan tersebut haruslah dibuat sesuai dengan TKP, tempat kejadian peristiwa itu di mana, dijelaskan di Kabupaten Bogor, sehingga diarahkan ke Polres Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Mei. Ya, jadi jangan bilang oh yang bersangkutan duluan lapor gitu, tidak. Itu hal yang keliru. 29 Mei. Setelah itu, Siska minta visum. Visum juga kita harus permintaan daripada Polres Kabupaten Bogor setempat. Dan di tanggal 30 itu sesuai dengan bukti yang saya peroleh dari klien, sudah melakukan visum di Rumah Sakit Bekasi. Rumah sakitnya saya rahasiakan karena pro justitia dalam hal penegakan hukum. Tanggal 30. Ya, tanggal 30. Karena memang ini sudah melaksanakan proses visum pra pembuatan laporan polisi, ya, kan butuh waktu untuk hasil visum tersebut. Sehingga di tanggal 12 Juni 2022, karena memang sudah dilakukan proses visum tadi, dibuatlah laporan polisi di Polres Kabupaten Bogor, resmi terdaftar. Dan kita melapor itu tidak ujuk-ujuk asal-asalan. Yang namanya penganiayaan itu haruslah visum buktinya. Jangan Anda bawa penyakit-penyakit Anda yang dulu itu seolah-olah itu bukti. Polisi juga bisa menilai, penyidik juga bisa menilai apakah penyakit tersebut akibat klien kami atau penyakit bawaan. Itu kan harus dilihat juga. Gitu. Nah, setelah tanggal 12 Juni beliau membuat laporan polisi, saksi, bukti-bukti maupun ahli semua
kita berikan kepada penyidik dalam hal proses penegakan hukum yang adil dan transparan ini. Itu kita berikan. Dan sudah jelas ini aturan ini nampak biru nggak ya? Hah? Biru. Bagaimana dia dirinya melukai dirinya seperti ini di belakang ini? Dari mana? Emang orang bodoh melukai diri sendiri? Biru nih. Ya, ini lagi riwayatnya ini. Bang, awalnya dokter Sisa minta Sebentar. Jadi kalian nih diajuin semua bukti-bukti. Teman-teman sekalian, kita ini adalah orang hukum. Kita berbicara sesuai dengan ketentuan hukum dan aturan hukum. Yang bersangkutan mengatakan bahwasanya Dr. Siska itu tidak memiliki bukti. Saya luruskan kepada masyarakat. Yang dikatakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur di dalam pasal 184 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, antara lain keterangan saksi. Itu adalah salah satu alat bukti yang sah. Yang kedua, surat, baik visum dan lain-lain itu masuk kategori surat. Yang ketiga, keterangan ahli. Udah berapa? Petunjuk dan lain-lain. Ini sudah melebihi dua alat bukti yang sah secara hukum sesuai ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP.